didukung oleh Anda masih di 8-11 Talk Show Aceh Tamiang hari ini dan ke depan. Pak Bupati balik lagi ke tadi mengenai perkembangan potensi di terutama bidang pariwisata ya, dengan letak Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Sumatera Utara dan juga Malaysia ini Pak khususnya. Keuntungan apa saja yang bisa didapat dari situ? Oh banyak sebetulnya, karena apalagi kalau dengan Sumatera Utara, kita ini kan di pintu gerbangnya kawasan Leuser. Jadi kita bisa membuat potensi-potensi wisata Leuser sebetulnya. Karena dengan kita berbuat seperti laboratorium flora fauna untuk Leuser. Berarti harus bekerja sama dengan pemerintah setempat juga Pak ya? Ya, karena harus ada kolaborasi dengan Sumatera Utara, karena Sumatera Utara juga dia punya juga dengan Malaysia kawasan bagaimana Pak? Sudah pernah? Kalau dengan Malaysia kita belum pernah memang melakukan, tapi untuk kawasan-kawasan dengan Malaysia memang perdagangan dari zaman dahulu itu antara masyarakat kita dengan masyarakat Malaysia sudah terjalin lama sejak tahun 50-an. Baik, Pak Razwadi tadi kan sudah ditanya sedikit nih mengenai kesiapan SDM di sektor wisata khususnya. Kalau di sektor katakanlah sawit, karet, dan pertambangan, apakah jumlah penduduk di Aceh Tamiang ini dan bukan hanya jumlahnya ya Pak ya, tapi kemampuan mereka ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dari para investor? Ya, saya kira perkebunan juga sudah lama usianya di sana. Dan orang-orang yang terampil juga masih tersisa di sana. Ya, persoalan hari ini kan kemasan-kemasan investasi mungkin ya, yang bisa mampu menggerakkan mereka kembali, menghidupkan mereka kembali, itu yang kita perlukan. Karena saya kira di sana kan negeri itu negeri kaya, atas bawah minyak, dan ada orang-orang di sana. Bagaimana kita mengkonek orang-orang bisa hidup makmur dengan potensi yang ada, regulasi apa yang harus kita buat sehingga mereka terlindungi dan mampu menggerakkan semua sistem yang ada di sana. Pendatang banyak tidak Pak dari daerah lain? Banyak. Di sana memang umumnya pendatang. Berapa persen Pak kalau bisa diberikan gambaran kepada pemirsa? Mungkin? Jadi kalau di sana orang-orang pekebun yang orang-orang dari ya Pulau Jawa di sini yang udah lama di sana, sudah menjadi penduduk tempatan lah kita bilang, di atas 50%. Yang 50% lagi kita bilang itu ya campuran dari Aceh pesisir, orang Tamiangnya sendiri, ada orang Padang, orang Melayu orang Sumatera Utara. Pak Rusman, Anda mungkin bisa menambahkan mengenai kesiapan daripada masyarakat di Tamiang ini Pak untuk menyambut datangnya para investor yang lebih banyak lagi mungkin ya di masa yang akan datang. Ya, pada prinsipnya gini ya, kalau Kabupaten Aceh Tamiang ini dia udah sangat-sangat menerima para investor masuk. Bahkan kalau berhari-hari lah kita kalau memang ke masyarakat, kalau memang datang investor, please lah, kan seperti itu mereka menerima. Karena kan mereka sudah merasakan juga. Artinya waktu dia merasakan, seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, itu perkebunan sawit dari dulu sampai sekarang ini. Dan masyarakat itu yang bekerja juga orang-orang daerah di situ, membantu sektor itu. Untuk tenaga kerja, rata-rata saya kira orang dari sana. Tapi dengan adanya investor yang masuk, lebih cepat Tamiang ini maju. Baik, Pak Hamdan, kalau kita mau lihat nih Pak ya, sektor kelapa sawit bukan hanya kabupaten Anda saja yang menawarkan potensi ekonomi di bidang tersebut. Ada banyak tempat lain, kabupaten lain, terutama di wilayah Sumatera. Dan ini tentunya kan menjadi katakanlah quote-unquote saingan Anda nih Pak ya untuk merebut investor. Strategi apa nih Pak yang Bapak persiapkan agar para investor tersebut memilih daerah Anda ini khususnya untuk berinvestasi, bukan di daerah lain ya begitu Pak? Ya, strategi yang kita tawarkan memang banyak, karena kita sekarang ini lagi memohon ke BPN untuk sebuah kawasan industri yang besarnya kira-kira di atas 500 hektar. Di atas 500 hektar. Karena kawasan industri itu bukan cuma kelapa sawit, tapi kita juga upayakan supaya bisa menjadi halal food Indonesia di tempat kita. Halal food Indonesia di Aceh Tamiang. Ya. Nah, kawasan industri ini sendiri Pak, sifatnya apakah seluruhnya dibiayai oleh pemerintah atau
juga mengundang investor untuk ikut investasi di sana. Ya, mengundang investor. Mengundang investor ya Pak Tapi ya. pemerintah daerah menyiapkan semua infrastruktur yang ada di dalamnya. Iya, iya. Tapi Pak, kalau untuk balik lagi ke kelapa sawit tadi kan, yang Bapak mau kan bangun pabrik misalnya untuk turunannya, untuk minyak goreng, bukan hanya untuk raw materialnya saja. Banyak investor yang berpikiran, aduh Aceh persepsinya masih bagaimana begitu dibandingkan dengan tempat lain, dan akhirnya mereka memilih tempat lain. Itu persepsi ya Pak ya. Persepsi, ya. Untuk melawan persepsi investor itu gimana Pak? Kita upayakan supaya masyarakatnya sekarang yang mendobrak ini. Jadi kalau ada, katakanlah orang-orang yang mau mengganggu investor, itu kita coba dorong masyarakat untuk melakukan melakukan force terhadap orang-orang yang membuat potensi yang tidak baik di tempat kita. Baik. Mungkin Pak Razwardi dan Pak Rusman bisa menambahkan? Kita sebenarnya diuntungkan yang seperti disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, oleh keunggulan geografis strategis. Jadi kita kan di lintasan Sumatera, kita dekat dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi itu suatu keunggulan dari posisi Tamiang hari ini. Pak Rusman mungkin terakhir untuk Ya, kalau memang dari segi yang dikhawatirkan oleh persepsi yang berbeda tadi antara investor dengan kita kan, kami kan multiras. Orang kita Jawa saja sudah mencapai 53%, ditambah orang Aceh, orang Gayo, ya orang Melayu. Nah, jadi kan di sini kan pemikirannya tidak sama yang seperti yang homogen. Kita heterogen. Baik. Terakhir Pak Hamdan, ini Pak semoga sukses ya Pak ya, terus membangun Aceh Tamiang, Pak Hamdan dan kawan-kawan tentunya. Mungkin terakhir kali untuk para investor ada yang mau disampaikan, singkat saja Pak. Untuk para investor yang ada di Indonesia khususnya, ya kita minta datanglah ke Aceh Tamiang, lihat Aceh Tamiang supaya Aceh Tamiang bisa lebih baik, ya, dan sekaligus Anda siap melayani ya Pak ya, Pak kami investor siap itu. melayani. Baik, ya terima kasih Pak Hamdan, Pak Razwardi dan Pak Rusman atas waktunya di studio. Pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan 811 Talk Show Aceh Tamiang hari ini dan kedepannya. Saya Frida Litwina undur diri, selamat menyaksikan program-program Metro TV lainnya.